Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada semester baru ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Di mana pada sistem pencernaan manusia ini kita akan membahas tentang peranan zat makanan. Lalu yang kedua, tentang kebutuhan energi dan menu makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, kita akan mengetahui teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Yang berikutnya membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, di mana pada struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia kita akan membahas yang pertama adalah organ-organ pencernaan pada manusia, dan yang kedua gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nah, itu yang kita akan bahas kali ini. Ya. Jadi yang kita bahas. Nah, itu tentang struktur. Lalu juga akan membahas tentang organ-organnya juga, lalu gangguan-gangguannya juga. Nah, itu yang kita akan bahas kali ini. Pertama kita akan bahas dulu apa sih peranan zat makanan bagi tubuh manusia. Karena pada makanan pasti membahas tentang zat-zatnya, di mana zat-zat makanan pada manusia itu terdiri yang pertama ada karbohidrat, lalu ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral, di mana setiap makanan tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, kita akan membahas secara mendetail pada pertemuan yang berikutnya tentang fungsinya yang banyak antara zat makanan satu dengan yang kedua. Yang kedua yaitu di dalam makanan terdapat zat gizi, di mana zat gizi itu menghasilkan energi. Nah, tubuh kita memerlukan apa? Memerlukan energi, di mana energi itu didapat dari menu makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, dalam mengetahui kebutuhan energi pada tubuh kita harus tahu nih bagaimana memperhitungkan kalori dalam bahan makanan. Yang kedua, kita harus tahu nih menu-menu makanan seimbang itu apa saja. Dan yang berikutnya, kita juga harus bisa menghitungnya dengan menggunakan apa? Menggunakan rumus BMR dan BMI, sehingga mengetahui nih berapa kalori yang kita butuhkan oleh tubuh kita. Nah, yang berikutnya, bagaimana pada makanan itu teknologi pengolahan makanan supaya makanan yang kita makan itu mempunyai keamanan pangannya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama menggunakan dengan cara jenis-jenis teknologi pengolahan panganan. Nah, jenis-jenis teknologi pengolahan makanan itu apa saja? Misalkan ada yang dinamakan pasteurisasi, ada yang dinamakan sterilisasi, ada yang dinamakan dengan fermentasi. Nah, sterilisasi, pasteurisasi, fermentasi itu tekniknya akan berbeda, walaupun intinya sama-sama untuk memanaskan. Misalkan pasteurisasi dipanaskan juga, sterilisasi berarti membersihkan sehingga makanan tersebut bersih dari betul-betul kuman. Nah, kalau difermentasi sehingga makanan menjadi lebih awet atau lebih mudah dicerna. Contohnya seperti apa yang fermentasi? Contohnya seperti teknologi pembuatan pada tempe. Nah, lalu keamanan makanan itu berupa apa saja? Misalkan dilihat dari sanitasi panganannya, lalu kemasannya, penggunaan bahan terlarang dan berbahaya pada produk makanan. Kalau ini tahu, pasti kita akan aman dari apa? Dari zat makanan yang sangat berbahaya. Nah, berikutnya kita akan melihat nih struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan. Jadi di sini dibahas yang pertama adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, organ-organ pencernaan manusia itu mulai dari mulut, lalu masuk kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan keluar melalui lubang pelepasan yang dinamakan dengan anus. Kalau sudah tahu prosesnya di dalam organ-organ bagaimana nih makanan masuk, nah kita juga harus tahu gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, misalkan salah satu contohnya ini ada yang dinamakan dengan gastritis, lalu ada yang dinamakan tukak lambung. Yang berikutnya ada yang dinamakan dengan konsipasi atau dinamakan sembelit.
Lalu yang berikutnya ada diare, serostomi, dan hemoid. Nah, itu beberapa contoh gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Nah, itu yang kita akan bahas dulu hari ini secara singkat. Nah, setelah kita bertemu minggu berikutnya, kita akan bertemu kembali dengan membahas mulai dari awal sampai akhir lebih mendalam. Nah, itu saja yang bisa Ibu bahas kali ini. Materi yang kita akan bahas lebih mendalam lagi, yang kita akan bahasnya minggu depan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.